kalau kita juga mengenal pajak restoran ya. Restoran itu kan ada yang restoran franchise, ada yang restoran biasa, ada yang menempel juga di hotel misalnya, itu kan ada. Nah, ini yang kemarin sempat kita sampaikan ke OPD terkait, yaitu pajak restoran yang terkait dengan catering. Ya, saya sudah sering menyampaikan itu ya, bahwa industri yang ada di Cilegon itu pasti memberikan makan siang kepada karyawannya, karena daerah industri Pak ya. Ya, karyawannya pasti dikasih makan siang. Nah, tinggal kalau kita bisa melihat jumlah karyawan yang ada di Cilegon, dia tinggal asli Cilegon maupun dia mungkin dari wilayah lain, Kabupaten Serang misalnya atau Kota Serang, kan makan siangnya di pabrik, ya kan? Nah, kira-kira kalau sekian ribu orang ya di cover oleh sekian catering, nah itu sudah pernah atau belum? Itu yang menurut saya perlu digali. Yang kedua yang mungkin perlu ditingkatkan, kemarin sempat disepakati itu adalah zonasi tentang PBB. Nggak mungkin zonasi PBB itu nilainya misalnya yang dipakai untuk industri, yang dipakai untuk bisnis dengan yang dipakai untuk rumah tinggal itu nilainya sama. Pasti itu ada, saya yakin pasti akan ada perbedaan harga. Sehingga dengan cara itu yang kemarin kita dengar dari OPD terkait mau mereview itu. Nah, kalau itu direview mudah-mudahan bisa naik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi di program podcast dalam program Ngode Ngobrol bareng Anggota Dewan. Kali ini saya mengajak Sobat untuk berbincang langsung bersama anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Abdul Gofar SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Irfan? Alhamdulillah. Sehat. Jelang pileg, bagi politisi wajib sehat Pak ya? Harus. Karena harus mengerahkan seluruh betul. pikiran, tenaga dan demi meraih suara Pak ya. Pak, sudah 1 periode ya menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Ini periode kedua ini. Dulu pertama kali mengenal PKS gimana Pak? Sebetulnya saya itu background ke Cilegon itu karyawan awalnya. Karyawan. Di daerah Kota Cilegon ya? Di Cilegon. Jadi setelah lulus tahun 91, kebetulan ada istilahnya lowongan di, ya kan Cilegon terkenal kota industri ya. Industri, betul. Alhamdulillah kita ada lowongan dan kemudian takdirnya diterima di sini di PT, sekarang namanya PT Asaimas Chemical. Tahun 91 92. Jadi kemudian tahun 96 97 saya pindah ke yang sekarang namanya PT BlueScope Steel Indonesia, NSI itu kan. Jadi kita sudah mengalami 2 model manajemen lah. Yang satu manajemen Jepang ya, Asaimas Chemical, yang satunya lagi manajemen Australia ya, artinya Western Company lah. Jadi sudah belajar 2 manajemen negara ya, kira-kira gitu ya. Yang satu punya istilahnya strata yang sangat ketat, itu Jepang itu kan. Kalau yang satu egaliter gitu. Jadi mungkin itu salah satu bedanya. Gitu kira-kira. Hingga kemudian mengenal dunia politik gitu. Ya, jadi setelah dari BlueScope saya tahun 2009 ambil pensiun muda. Jadi di situ kemudian karena kita dapat amanah untuk menjadi fungsionaris atau pengurus harian sebagai sekretaris umum waktu itu di DPD PKS Kota Cilegon, maka ya saya ngambil kebijakan untuk pensiun dini, pensiun muda. Jadi sebelum pensiun itu memang
sudah mengenal PKS berarti Pak ya? Ya awalnya ya biasalah kita ikut-ikutan ya, bagaimana orang umum ya, kita jadi simpatisan, jadi istilahnya pengikut. Lalu kemudian ketika 2009 memang kita mendapatkan kepercayaan untuk bisa duduk di fungsionaris Partai DPD Kota Cilegon Pak ya. Waktu itu saya sebagai sekretaris umum. Itu begitu langsung masuk, tapi langsung menduduki jabatan tertinggi waktu itu Pak? Ya, jadi kan mulainya sudah dari sejak awal ya, sejak tahun 98 masa-masa reformasi kan, PK waktu itu ya, Partai Keadilan, kita sudah ikut-ikutan lah, bahkan ketika deklarasi awal, saya juga ikut sebetulnya ke Jakarta ya, Masjid Al Azhar itu kita ikut semua waktu itu. Nah itu kan baru istilahnya simpatisan lah. Nah seringnya interaksi, kemudian kira-kira 2009 kita diberikan amanah, sehingga saya harus milih kan antara perusahaan dengan itu. Akhirnya kita ambil keputusan untuk pensiun muda. Apa itu Pak niat dalam hati waktu itu kan sebagai saya kira sebagai pekerja yang di perusahaan yang luar biasa ya begitu ya. Tapi kemudian mau begitu bergeser menjadi pengurus partai. Jadi sebetulnya karena background saya hukum ya, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Nah, tanggung jawab saya di perusahaan itu sebetulnya mirip-mirip yang sekarang kita sedang lakukan ya. Karena waktu itu saya kebetulan diamanati untuk masuk ke bagian atau departemen legal dan formalitis gitu ya, ngurus perizinan, interaksi dengan masyarakat, kemudian istilahnya ngurusin tentang community development atau yang sekarang mungkin lebih ke arah namanya CSR lah. CSR. Ya, corporate social responsibility ya, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Sehingga interaksi dengan masyarakat itu ya sudah biasa sesungguhnya. Nah, mungkin itu tinggal kan kalau di perusahaan targetnya sama dengan ketika kita sekarang kan beda gitu kira-kira. Kalau perusahaan mungkin kan menjaga kondusivitas agar perusahaan dengan lingkungan bisa lebih kondusif ya, tidak ada gangguan misalnya. Nah, itu kan kebetulan saya diamanati untuk itu, hubungan interaksi dengan lurah, dengan masyarakat, dengan tokoh. Nah sekarang ketika kita di DPRD ya mirip-mirip lah, kan kita hubungan dengan masyarakat juga, interaksi dengan tokoh, dengan aparat penyelenggara di kelurahan, di kecamatan, dan bahkan ke pemerintah daerah gitu. Dan ternyata memang tuh sudah jalannya sekarang di Parpol, pekerjaannya kan begitu Pak? Ya kira-kira kan sama kan ya. Parpol juga tanggung jawabnya sama kan, interaksi sosial, kemudian istilahnya ide gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu kan sama prinsipnya. Pengkondisian masyarakat. Ya. Dan kalau dilihat dari sejarahnya kan ternyata Bapak ini termasuk orang yang setia dengan satu partai. Pertama kali masuk PKS sampai sekarang pun masih Partai Keadilan Sejahtera. Di struktur DPD PKS Kota Cilegon masih Pak ya? Ya sekarang saya kebetulan diamanahnya sebagai Ketua Dewan Etik ya, Dewan Etik Daerah DPD PKS Kota Cilegon. Jadi 2010 saya amanah Sekretaris Umum, 2015 kemudian hasil musda saya diamati sebagai Ketua DPD. Nah sekarang 2020 kemarin kita Dewan Etik Daerah. Kalau dulu namanya Dewan Syariah ya, meskipun saya bukan backgroundnya syariah gitu. Nah sekarang dipersuasi untuk tingkat daerah itu Dewan Etik. Kalau di pusat itu kan ada Dewan Syariah Pusat, di wilayah ada Dewan Syariah Wilayah, kalau di tingkat kabupaten kota namanya Dewan Etik. Sesungguhnya ingin mengakomodir tentang, karena kita lebih banyak nanti orientasinya ke bagaimana partai punya kode etik ditaati oleh konstituen atau anggotanya. Nah itu kira-kira gitu situ. Mulus jalannya kalau menurut Irfan ya, karena dari perusahaan besar kemudian
di kepengurusan PKS pun dengan posisi jabatan yang lumayan lah. Dan sekarang duduk menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Itu gimana awalnya, Pak? Ya, intinya sebetulnya dulu ya, kalau kita punya keinginan itu sebetulnya kalau secara pribadi sebenarnya kita tidak punya keinginan yang kan yang tadi saya sampaikan, kalau PKS itu dicalonkan bukan mencalonkan. Ditugaskan begitu ya. Ditugaskan ya. Jadi ada anekdot kayak gini, kalau di parpol lain itu ketika pembukaan BCAD atau caleg itu rebutan, PKS juga rebutan ya. Tapi rebutan nolak kita. Kamu duluan lah kira-kira gitu. Itu yang membedakan dengan ini ya. Mungkin itu salah satu yang membedakan. Kalau mereka rebutan pingin ya, kalau kita rebutan nolak. Kira-kira gitu. Ramai-ramai menolak untuk dicalonkan ya. Karena kan kita paham bahwa tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial sebagai anggota DPRD untuk dicalonkan saja itu sudah beban ya. Karena kita punya tanggung jawab, punya nilai-nilai khusus yang harus dijaga. Apalagi kemudian setelah terpilih misalnya, itu juga ada tanggung jawab. Ya, sebagaimana yang kita pahami di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, maka DPRD juga punya, selain melekat 3 fungsi, ya fungsi anggaran, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan. Secara khusus di PKS itu ada tanggung jawab lain ya. Jadi yang pertama itu tanggung jawab untuk pembelaan kepada masyarakat atau mengadvokasi kepentingan masyarakat. Yang kedua ya pemberdayaan. Jadi supaya masyarakat berdaya gitu ya. Tidak hanya sekedar diadvokasi kepentingannya, tapi mereka juga harus ada nanti arahnya ke kemandirian ya. Kalau sudah berdaya kan istilahnya pembelaan kita betul-betul manfaatnya berkelanjutan. Kalau hanya sekedar diadvokasi kemudian selesai, nanti ujungnya diadvokasi lagi kan, harusnya berdaya gitu. Nah, jadi, itu mungkin arahnya ke sana. Untuk mendorong sifat kemandirian masyarakat begitu ya Pak ya. Betul. Nah, tadi bicara soal ditugaskan untuk maju sebagai caleg ya. Pertama itu kan banyak yang menolak tuh Pak ya, rame-rame. Nah, pertama kali Bapak menerima, kemudian apa yang terbenak di hati Bapak? Apakah memang akan banyak masyarakat yang perlu diperjuangkan atau bagaimana? Ya, prinsipnya sebetulnya kan sebagaimana yang kita umum ya, pasti orang punya keinginan, punya ide, punya gagasan. Nah, terutama di kita kan punya istilahnya platform, kalau masing-masing organisasi politik kan platformnya adalah bagaimana agar masyarakat itu betul-betul sesuai dengan harapan ya, harapan yang diadakan. Sehingga kita memang ketika menerima tugas itu, tanggung jawab itu bukan kemudian hanya sekedar kita ingin mendapat posisi tertentu, tapi kita terikat ya oleh ADART yang memang harus kita jaga, kemudian platform pembangunan yang digagas oleh PKS seperti apa, meskipun dalam realitasnya kadang-kadang kan masih belum bisa maksimal ya, dan itu harus kita pahami. Karena jujur bahwa anggota DPRD itu ya fungsi melekatnya 3 itu tadi. Nah, pelaksana anggaran itu kan memang ada di OPD. Ya, ada di dinas-dinas ya. Nah, kita sekitar menerima masukan dari masyarakat, menyampaikan kepada OPD, diakomodir, itu kita bahagia kan, berarti kepentingan masyarakat sudah terakomodir. Kalau belum ya kita berusaha untuk bisa memaksimalkan, meskipun memang realitasnya kadang-kadang ya kan ada prioritas misalnya, yang diprioritaskan dulu apa, sehingga ini harus nyampe juga kepada masyarakat. Kan kepentingan pemerintah daerah juga banyak kan, keinginan juga banyak, sehingga kita yang menjadi jembatan lah kira-kira gitu ya, menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah daerah supaya nyambung gitu kan. Menjembatani maksudnya melalui aspirasi ya, bisa jadi masyarakat begitu Pak ya. Nah, sekarang sudah hampir 1 periode Pak ya, karena terpilih di tahun 2019 Pak ya. Ya, jadi ini sekarang periode kedua. Periode kedua. Ya, 2014, 2019, 2019, kemudian sekarang 2024
2024 disuruh maju lagi. Dalam proses perjalanan Pak ya. Perjalanan. Dengan sekian tahun menjadi wakil rakyat, apa namanya, nyamannya apa Pak? Apa yang menjadi membuat nyaman? Kalau ya orang sering apa suka dukanya jadi anggota DPR kira-kira gitu ya. Iya. Tapi kalau saya maksudnya nggak hanya itu ya. Yang berkesan apa kira-kira? Kesan ya. Kan ada kesan baik, ada kesan jelek juga. Ya kesan baiknya itu ketika kita memang apa namanya ide, gagasan, advokasi kita itu kemudian terlaksana dengan baik, itu ya kesan yang baik. Tapi kesan jeleknya kadang-kadang kita juga belum bisa maksimal, kemudian apa namanya masyarakat merasa belum puas, itu juga kesan tidak baik. Meskipun itu juga istilahnya apa ya, sebuah kewajaran. Kan tidak bisa kita istilahnya membahagiakan semua orang. Ya kata pepatah, manusia itu baiknya saya dikomentari, apalagi tidak baiknya. itu kan pepatah, peradaban. Ya, istilahnya gitu kan. Pepatahnya gitu. Jadi manusia itu baiknya saya dikomentari, apalagi belum atau tidak baiknya. Ya kita wajar. Kita sebagai pejabat publik harus apa namanya bisa istilahnya menempatkan diri gitu. Jangan jadi yang suka apa ya, dalam tanda kutip baperan gitu kan. Karena masyarakat punya keinginan pasti tinggi. Pasti sementara kita juga ada keterbatasan dari sisi resource misalnya. Ya salah satu contoh misalnya kita mewakili dapil Cilegon Cibeber dengan 2 kecamatan. Kelurahannya ada 11. Kira-kira kebayang nggak? 11 kelurahan yang harus kita ampu ini kan. Ya, berarti kan harus dibagi. Sementara kita punya kesempatan untuk turun ke masyarakat yang secara resmi setahun cuma 3 kali. Berarti kalau dalam 5 tahun 15 kali. 15 kali turun ke jalan ke ya, itu masyarakat masa reses ya, namanya masa reses itu berarti 15 kali dalam 5 tahun. Kalau satu kelurahan itu ada apa misalnya 5 RW, 5 RW itu sekian RT, kira-kira untuk dapat ke RT yang sama berapa tahun kan? Berarti mungkin sekali aja kadang-kadang nggak kecapai itu. Jadi wajar sekarang pengen diperpanjang begitu ya menuju. Ya bukan itu, coveragenya harus diperluas gitu ya. Jadi coverage kita ketika interaksi itu harus ada. Selain reses yang resmi, kita harus reses setiap hari. Karena Irfan pernah mendengar bahwa ternyata Dewan itu tidak wajib ngantor Pak ya, karena memang punya kewajiban bertemu dengan konstituen. Ya intinya begini, kalau ada rapat-rapat pembahasan, rapat paripurna, ya kita sebetulnya kantornya anggota DPR itu di mana? Tidak hanya di kantor di DPRD, di gedung gitu ya, tapi kita bisa apa namanya, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa setiap orang ketemu menyampaikan aspirasinya harus kita tampung. Karena itu berarti betul Dewan itu milik masyarakat. Pak, tadi ada suka dan duka. Mungkin dukanya kalau boleh Irfan simpulkan, banyak aspirasi yang belum direalisasikan oleh OPD Pemkot Cilegon begitu ya. Itu ketika ada aspirasi yang Bapak tampung begitu, tapi kan tidak semua juga berkaitan dengan Komisi 3 yang sedang Bapak duduki sekarang. Nah, itu gimana tuh cara agar semua aspirasi yang disampaikan masyarakat juga bisa terakomodir dalam forum dewan gitu? Ya, jadi kan kira-kira step by stepnya dari aspirasi atau keinginan masyarakat itu kan bisa melalui jalur yang tadi saya sampaikan saat reses, itu namanya
hasil reses gitu ya, tapi juga mereka bisa menyampaikan pada saat ada agenda setiap tahun itu ada namanya musrenbang kelurahan, musrenbang kelurahan, nanti naik ke musrenbang kecamatan, baru kemudian musrenbang kota. Nah, kapan anggota DPRD bisa dalam tanda kutip masuk mengadvokasi itu ya, misalnya ketika misalnya laporan dari masyarakat masuk ke musrenbang kelurahan disampaikan ke kita, ya punya catatan kan, nanti ketika musrenbang kecamatan apakah masuk catatan ini masih ada atau enggak, jangan-jangan sudah disortir gitu kan misalnya. Nah, itu nanti ketika masuk ke musrenbang kota, nah baru kita menanyakan kepada ini masuk ke dinas mana misalnya. Nah, itu mungkin salah satu step by stepnya ya, siklusnya. Baru kemudian kita bisa menyampaikan setelah reses itu dengan pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu dirapatkan diparipurnakan kan, disampaikan oleh ketua DPRD, pimpinan DPRD kepada pemerintah daerah, wali kota dalam hal ini. Lalu kita kawal misalnya gitu. Nah, dari pemerintah daerah kan dipilah lagi tuh, disortir lagi. Ini yang prioritas, ini yang belum, nanti ini mungkin tahun depan misalnya kayak gitu. Nah, ini juga harus nyampe lagi ke masyarakat. Sehingga masyarakat punya informasi yang utuh. Jangan menunggu ternyata janji doang misalnya. Itu yang kadang banyak menjadi keluhan. Ya, betul. Itu. Yang wah, kemarin saya belum menepati janji masyarakat nih. Gitu. Tapi memang tadi betul Pak ya, alur yang ternyata alur dewan mengawal aspirasi masyarakat tidak hanya pada konteks penyampaian langsung Pak ya, tapi melalui regulasi musrembang segala macam itu Pak ya. Nah, sejauh ini Pak aspirasi, karena sudah 2 periode Pak yang dengan ini yang menjadi wakil rakyat, masih banyak nggak aspirasi atau aspirasinya masih sama begitu hingga saat ini belum terrealisasi oleh Pemkot Cilegon? Ya, kalau semua belum terrealisasi sih enggak ya. Ada sebagian yang sudah terrealisasi dan ada mungkin sebagian yang harus di pending dulu, ditunda misalnya. Jadi memang secara umum permasalahan masyarakat itu ya kira-kira 3 kelompok besar tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ya, sama infrastruktur lah. Ada 4 komponen besar ya. Pendidikan otomatis ketika mau biasanya masa-masa masuk sekolah misalnya, itu apakah itu biasa permasalahan di hampir setiap daerah. Meskipun kita juga harus mengadvokasi secara bijak ya. Yang kedua kesehatan itu otomatis. Nah, alhamdulillah kalau Cilegon informasi dari Dinas Kesehatan kan kita sudah punya universal health coverage kita sudah 99,sekian%. Jadi asumsinya seluruh masyarakat Cilegon sudah tercover oleh JKN ya, harusnya gitu. Ya, pendidikan, kesehatan, Kesra udah otomatis. Karena ukuran ukuran keberhasilan pembangunan daerah itu ya, indikator yang paling gampang adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia kan. Nah, faktornya kan ada 3, dari pendidikan, kesehatan, sama kesejahteraan sosial. Jadi anggaplah badannya itu sehat gitu kan ya, otaknya cerdas, ya kantongnya tebel. Itu yang paling penting sebenarnya. Berarti kan kalau sudah kuat, sehat, cerdas, kemudian kantongnya tebel, dalam hari ini sejahtera, itu berarti IPM-nya pasti naik gitu. Kalau kantongnya tebel, kayaknya sehat hati juga kalau asumsinya begitu Pak ya? Iya, asumsinya, meskipun itu tergantung masing-masing ya. Ada orang yang dapat 100 kurang, ada yang dapat 100 lebih kan gitu, ada juga gitu. Itu masing-masing sebetulnya ukurannya beda-beda. Dan yang berikutnya sebetulnya ukuran yang paling gampang untuk dilihat itu adalah tata kota. Tata kota, karena statusnya Cilegon ini kota Pak ya? Ya, tata kota kan, misalnya kalau kan istilahnya wajahnya kota Cilegon kan bisa dilihat dari tata kotanya. Anggaplah tampilan berarti dalamnya begitu tuh kayak gitu ya. Nah, sekarang memang butuh untuk dijadikan perhatian bagi kita.
Jadi kalau kita masuk dari Serang Timur misalnya, Cilegon Timur, masuk gerbang Cilegon Timur, kira-kira kita sudah mulai berbenah ya. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik. Jadi orang masuk ke Cilegon itu sudah kota gitu. Industri ada identitasnya Pak ya. Itu. Selain soal keindahan Pak, Kota Cilegon beberapa hari yang lalu menjadi sorotan publik karena menyediakan ribuan beasiswa kalau tidak salah ya, sarjana. Jadi itu kan program masuk ke program janji kampanye kepala daerah dan wakilnya. Meskipun yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang yang baik saya bisa dikomentari, apalagi nggak baiknya. Karena kan begini, ya apa namanya, menciptakan dalam rentang waktu masa pemerintahan tanggung jawab dia sebagai kepala daerah dan wakil itu istilahnya ingin menciptakan 5.000 sarjana kan, berarti setiap tahun 1.000 sarjana yang ingin diadvokasi oleh pemerintah daerah. Ya memang itu bagus karena berarti nanti akan menaikkan apa namanya indeks pembangunan manusia dari sisi pendidikan. Ya meskipun kita juga perlu untuk apa namanya bisa dalam tanda kutip ya memberikan masukan ya. Kalau kemudian apa sarjana yang kita ciptakan itu tidak berdaya secara mandiri, itu juga bagi problem ya. Nah, ini yang harus, ini diskursus ini harus dimantapkan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menciptakan sarjana tapi kemudian justru dalam tanda kutip nantinya menjadi pribadi yang tidak secara mandiri berdaya. Nanti gantungi lagi kepada pemerintah kan. Ini sudah sarjana kapan kerjanya? Jangan sampai menambah jumlah kategori pengangguran. Itu sangat baik ya, karena ini adalah apa namanya terobosan yang menurut saya meskipun di daerah lain juga hampir sama ya, tapi ini kan Cilegon baru kali ini kita punya terobosan untuk apa namanya beasiswa full sarjana itu. Atau mungkin penting juga terobosan 1.000 sarjana itu disesuaikan dengan kebutuhan Kota Cilegon begitu ya. Kalau tadi kata Pak Dewan, Kota Cilegon itu wajahnya harus terlihat, berarti harus menciptakan sejarah yang sarjana yang memang mampu mendorong hal itu mungkin ya Pak Dewan begitu ya. Ya artinya ketika dia dikasih kesempatan untuk kuliah, nah kira-kira tanggung jawab moralnya seperti apa? Harusnya bangun Cilegon yuk bareng-bareng gitu ya, 5.000 sarjana kalau masing-masing punya disiplin ilmu ya sebagiannya untuk men-backup bagian ini, sebagian lagi untuk bagian yang lain, saya kira itu juga luar biasa. Oke, Pak Dewan tadi sudah disebutkan kalau soal perjalanan saya mencatat rekamnya lumayan rumit bagi yang belum mengalami ya sebagai wakil rakyat. Kemudian sekarang sebagai ketua Komisi 3 dan juga anggota badan Bapemperda ya Pak ya? Bapemperda ya. Nah saat ini di Bapemperda berapa raperda yang sedang dibahas Pak? Jadi sekarang ini di bulan ini kemarin kita sudah memparipurnakan untuk membahas 4 raperda. 4 raperda. Ya salah satunya adalah perda inisiatif 1 ya, yang tentang pengelolaan penyelenggaraan untuk apa penyakit menular dan penyakit tidak menular itu ya. Kemudian ada juga pemberdayaan UMKM. Kemudian satunya lagi penyertaan modal ke Bank BJB. Ya. Nah itu kebetulan saya diamati sebagai ketua pansusnya. Jadi ya kita berharap agar penyertaan modal ini nantinya punya dampak untuk penambahan potensi pendapatan asli daerah. Jadi kan ketika kita berinvestasi atau menanamkan modal, menyertakan modal kita, berarti kan kita punya harapan ya agar dana yang kita sampaikan kepada pihak ketiga itu nanti akan ada imbal balik ya secara keuntungan secara ekonomi. Untuk Pemkot Cilegon ya begitu ya. Pemkot Cilegon. Dari 3 raperda yang sedang berjalan pembahasannya Pak, apa sih urgensi dari 3 raperda yang sedang dibahas itu? Ada 4 ya, ada 4 ya. Jadi kalau tentang pengelolaan
pemberian UMKM itu tentu itu ya, kan itu juga masuk dari salah satu apa namanya istilahnya prioritas ya, karena kita ingin menciptakan orang pekerja itu tidak harus kerja di pabrik meskipun kita kota industri, tapi kita bisa dalam tanda kutip secara dilatih untuk menjadi entrepreneur kan, gitu ya, salah satunya. Ya urgensinya seperti itu, pemberian UMKM. Kemudian penyertaan modal yang tadi saya sampaikan, supaya ini punya dampak. Kalau kemudian penyertaan modal ini tidak punya dampak secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, ya nanti khawatirnya gitu ya, penyertaan modal ini tidak punya dampak langsung. Karena kan nggak mungkin toh kita investasi kemudian maunya rugi gitu kan. Nah itu intinya sebetulnya. Nah mudah-mudahan pemerintah sudah punya punya gambaran gitu ya. Jadi kita nanti skemanya seperti apa kan baru nanti kita akan didetailkan dari ketika kita audiensi dengan pihak terkait, OPD terkait. Sejauh ini gimana Pak pembahasan yang raperda penyertaan modal sendiri? Ya sudah, kita kan tadi pagi kita coba koordinasi dengan daerah yang ada di sekitar Banten, terutama di Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, dan mereka juga sama sudah pernah menyelenggarakan penyertaan modal ke BCB, itu sudah disebutkan angkanya, dan lalu kemudian memang skemanya itu tidak harus langsung, bisa bertahap ya, misalnya kan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Nah itu salah satu nanti yang akan kita diskusikan dengan OPD pengusul itu. Di saat ini baru studi banding dengan daerah yang sudah berjalan itu Pak ya. Kira-kira ini kan sudah menginjak ke bulan Oktober, bahkan akhir Oktober, November, Desember. Apakah memungkinkan itu bisa diselesaikan Pak? Insya Allah sih bisa ya, karena kalau kan sebetulnya itu harus selesai sebelum penetapan APBD 2024. Ya, mudah-mudahan di rentang misalnya sampai akhir November ini, ya harapan kita semua syarat-syarat administratif dari raperda itu bisa terpenuhi. Jadi kalau itu sudah, berarti kan tinggal kebijakan ya. Mau kita ambilnya porsinya bagaimana nih? Mau langsung atau per termin misalnya, ya tidak harus langsung ya, tapi bertahap gitu misalnya. Kan itu nanti kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah. Ya. Tapi sejauh ini DPRD sepakat dengan hal itu Pak ya? Sudah diparipurnakan kan? Jadi siap membahas ya. Kalau dulu kan kita punya pengalaman, kita sudah paripurna bahas, tapi kemudian karena kewenangan kita misalnya, begitu masuk konsultasi ke Kemendagri atau ke kementerian terkait, ya dibatalkan. Ada juga perda yang seperti itu. Ya karena perda ini kan tidak boleh bertentangan atau berseberangan dengan aturan-aturan yang di atasnya. Soal PAD Pak, karena tadi itu misinya adalah bagaimana meningkatkan PAD untuk ke Pemkot Cilegon. Kota Cilegon ini terkenal dengan kota industri ya. Apakah masih ada di kota Cilegon ini yang memang potensi PAD yang belum tersentuh begitu Pak di kota Cilegon ini? Jadi sebetulnya pemerintah daerah itu dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 itu sebetulnya sudah dikunci sumber pendapatan asli daerah itu, sumber pendapatan asli daerah. Karena kan seperti pajak daerah, retribusi daerah yang tadinya sekian macam itu sudah sekarang dikelompokkan ya. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 2023 ya, HKPD itu ya, itu sudah terkunci. Jadi nggak ada ya, judulnya nggak boleh ada jenis pajak baru, jenisnya ya, tapi kalau objeknya masih mungkin. Ya misalnya yang satu jenis kan kita ada yang dominan di Cilegon misalnya pajak penerangan jalan ya, ada PBB, ada BPHTB, itu yang dominan tuh yang besar. Ya ada juga pajak parkir misalnya.
Karena ada pajak parkir, ada retribusi parkir ya, pajak reklame misalnya, itu juga potensi-potensi yang. Nah kita sudah dikunci itu jenis-jenis pajak itu. Nah masih ada sebetulnya menurut saya yang perlu untuk ditingkatkan. Salah satu contoh adalah kalau kita juga mengenal pajak restoran ya. Restoran itu kan ada yang restoran franchise, ada yang restoran biasa, ada yang menempel juga di hotel misalnya, itu kan ada. Nah, ini yang kemarin sempat kita sampaikan ke OPD terkait, yaitu pajak restoran yang terkait dengan catering. Ya, saya sudah sering menyampaikan itu ya, bahwa industri yang ada di Cilegon itu pasti memberikan makan siang kepada karyawannya, karena daerah industri Pak ya. Ya, karyawannya pasti dikasih makan siang. Nah, tinggal kalau kita bisa melihat jumlah karyawan yang ada di Cilegon, dia tinggal asli Cilegon maupun dia mungkin dari wilayah lain, Kabupaten Serang misalnya atau Kota Serang, kan makan siangnya di pabrik, ya kan? Nah, kira-kira kalau sekian ribu orang ya di cover oleh sekian catering, nah itu sudah pernah atau belum? Itu yang menurut saya perlu digali. Mudah-mudahan sih OPD terkait dalam hal ini adalah BPKPAD sudah mencoba koordinasi ya dengan, kalau ke industri berarti kan nanti dia bisa ke Disperindak atau melalui koordinasi dengan jumlah karyawan berarti kan Disnaker misalnya. Karyawan Cilegon ada berapa sih misalnya? Kira-kira yang mengcover seluruh pabrik ini ada berapa perusahaan catering ya misalnya. Nah itu apakah perusahaan catering itu sudah masuk istilahnya punya NPW daerah ya, NPWD atau NPW pajak daerah atau belum misalnya. Nah itu kan berarti kita bukan nyari jenis pajak baru, tapi ekstensifikasi dari objeknya. Yang tadinya mungkin wajib pajak retribusinya cuma 10, dengan ini berarti 20 misalnya. Volumenya bertambah begitu. Volumenya bertambah. Itu. Yang kedua yang mungkin perlu ditingkatkan, kemarin sempat disepakati itu adalah zonasi tentang PBB. Nggak mungkin zonasi PBB itu nilainya misalnya yang dipakai untuk industri, yang dipakai untuk bisnis dengan yang dipakai untuk rumah tinggal itu nilainya sama. Pasti itu ada saya yakin pasti akan ada perbedaan harga. Sehingga dengan cara itu yang kemarin kita dengar dari OPD terkait mau mereview itu. Nah kalau itu direview mudah-mudahan bisa naik itu PAD itu ya. Jadi ini yang kita harapkan, sehingga kemudian kemandirian fiskal kita dengan dana transfer pusat itu harus mulai digeser gitu. Jangan sampai PAD kita lebih kecil dari transfer. Kalau kita lebih kecil kan tingkat kemandirian kita terbatas. Gitu. Maksudnya gitu. Tidak menjadi pemerintahan yang otonom gitu kan, begitu ya, mandiri otonomi daerah kan, sebenarnya otonomi daerah. Harusnya kita lebih mandiri dari sisi mengelola sumber pendapatan asli daerah. Tapi kemudian untuk menambah sumber pendapatan itu apakah juga membutuhkan aturan terbaru atau memang cukup merevisi beberapa raperda saja mungkin Pak? Sebetulnya aturannya sudah baku ya, dengan Undang-Undang 1/2023 itu kan tentang HKPD. Nah memang ada beberapa aturan daerah, perda tentang pajak daerah itu yang perlu kita review. Ya kemarin kita sudah mencoba untuk mengagendakan itu, dan saya kira BPKPAD punya concern untuk itu ya. Mudah-mudahan dengan nanti setelah review itu selesai, ya akan diberlakukan itu tentang pengelompokan pajak itu ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah ini harus perlu didorong terus memang. Ya salah satu contoh misalnya adalah update data, misalnya kan itu ya, kan semua basisnya data. Kalau datanya nggak pas ya pasti potensial loss kan, gitu. Intinya gitu. Butuh pembahasan yang mendalam kalau begitu Pak ya. Ya, yang lebih detail lah minimal. Pak, sebenarnya kalau kemudian PAD itu bertambah, berdampak nggak terhadap
konsentrasi pembangunan di Kota Cilegon? Harus Ya. Kalau pendapatan asli daerahnya naik, harusnya yang dibagi ke masyarakat juga naik, gitu kan. Karena yang memang betul-betul bisa dibagi secara langsung ke masyarakat itu memang PAD. Kalau dana transfer itu kan sudah untuk gaji, untuk tunjangan dan lain sebagainya kan. Gaji pegawai lah kira gitu ya. Tapi yang bisa dimaksimalkan untuk mengelola daerah itu memang sebetulnya PAD, pendapatan asli daerah, dari pajak daerah, retribusi daerah. Yang tadi saya sampaikan, kalau Cilegon memang masih didominasi oleh PBB, pajak penerangan jalan, sama biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu kan, BPHTB. Itu kalau ada transaksi ya berarti. Kalau nggak ada transaksi kan nggak ada itu. Jadi kan BPHTB itu proyeksi ya. Nanti tahun depan akan ada transaksi antara Krakatau Steel dengan mana misalnya contoh. Berarti itu potensi untuk mendapatkan BPHTB ke pemerintah daerah. Nah itu. Potensinya berarti masih ada ya yang masih perlu dipikirkan oleh Pemkot Serang dalam menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri begitu. Ya, bicara soal mandiri Pak, tadi Pak Dewan sudah menekankan agar juga kemandirian masyarakat perlu juga diperhatikan begitu ya. Tadi ada disebutkan Raperda UMKM, apakah itu juga masih bagian daripada untuk menguatkan kemandirian masyarakat begitu Pak? Iya betul, itu salah satu salah satu cara lah ya agar masyarakat bisa berdaya. Jadi kalau ya lagi-lagi ukurannya adalah itu, misalnya contoh nih Cilegon itu punya menu andalan apa sih misalnya gitu ya. Kan yang kemarin sudah masuk ke MURI itu kan rabek misalnya kan, penyajian rabek. Atau misalnya kalau di daerah Cilegon Banten itu ada sate bandeng misalnya. Kira-kira kebayang nggak kalau misalnya satu industri ya diminta dalam sepekan menunya rabek sama sate bandeng. Kira-kira UMKM yang bisa mensupport ke catering itu, catering tinggal terima aja gitu kan. Kan itu nilai tambah buat masyarakat. Buat UMKM dalam hal ini Pak ya? Betul, UMKM yang bisa industri rumahan, bisa istilahnya masyarakat yang punya keahlian masak itu nanti ditampung oleh siapa tahu kalau pemerintah memfasilitasi satu institusi misalnya lembaga yang bisa menyalurkan ke industri dengan kerjasama dengan pihak catering yang menservis industri itu, saya kira itu juga nggak ada boleh juga dicoba. Dan itu konsep itu ada dalam Raperda UMKM itu Pak ya nanti? Mudah-mudahan sih ada, mudah-mudahan ada ya. Karena saya bukan ikut di pansus ya, jadi kita hanya tahu secara umum ya, tahu secara umum. Tapi sebagai anggota Bapemperda mendukung hal itu Pak ya? Ya mendukung. Saya kira itu sangat perlu ya pemberdayaan UMKM itu, karena memang sementara kan Cilegon belum ada industri yang mensupport industri besar. Ya kan sekarang padat teknologi, padat modal kan, industri padat karyanya belum, sehingga daya tampung untuk angkatan kerja itu kan, kalau yang sekarang di industri lowongan kerja berapa sih, sementara angkatan kerja terus nambah. Kalau kita tidak menggeser kepada entrepreneurship, ya pasti nanti angka pengangguran bisa naik tuh. Jadi memang harus dimulai dari akarnya Pak ya, permasalahan inti yang perlu dibereskan oleh Pemkot Cilegon. Baik Sobat Kabar Banten, itu perbincangan saya hari ini dengan Bapak Abdul Gofar Esa ya, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan ternyata sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Cilegon, dan insya Allah akan kita aminkan di tahun 2024 kembali menjadi caleg DPRD Kota Cilegon. Sobat Kabar Banten, saksikan terus program podcast Kabar Banten di sesi-sesi yang lain. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.